Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas sedikit, balik lagi ke materi kerja, tapi ada definisi lain dari, bukan definisi lain sih, rumus lain dari kerja yang bisa kita cari. Kalau kemarin rumus kerja itu sama dengan W sama dengan F dikali dengan S, ya nggak? Ya, kita akan cari rumus kerja yang lain, satu lagi. F itu apa? Aryo? Apa pasti? Anggaran. Apa F? F itu gaya. F itu gaya. Saya tulis di mana? Oh, di sini lah. F sama F itu adalah gaya. Kalau saya rumuskan rumus F pas kalian masih kelas 7, ada yang masih ya, rumus F. Kelas 7 sih, semester 2 kalau nggak salah, mengenai gerak dan gaya. Ya, benar sekali. M dikali A. Gaya itu M dikali dengan A. Dengan M itu massa. A ini apa? Acceleration. Percepatan. Massa. Ini percepatan. Atau acceleration. S-nya perpindahan. Nah, sekarang saya mau ganti yang S-nya dulu. Oke. Maaf, kita ganti M-nya. M-nya dulu. F-nya dulu. F itu saya ganti jadi M dikali dengan A. Massa dikali percepatan dikali dengan S. Nah, jadinya mas. Tapi mas ini belum selesai. Kenapa? Karena saya mau ganti S-nya. Kalian masih ingat rumus ini nggak? Atau ada yang lupa? Ya pasti lupa sih. Ya pasti ada yang ingat juga, satu atau dua orang. Ini rumus di kelas 7, rumus untuk mencari kecepatan akhir. Kalau ketahuan kecepatan awal, percepatan sama jarak tempuh. Rumus ini lumayan ribet sih kalau untuk dipelajari di kelas 7. Tapi bagi saya ini biasa saja sih, gampang. Sekarang kalau misalnya saya mau ubah rumus ini, saya mau cari nilai S-nya dari rumus ini, gimana caranya? Tinggal kita bolak-balik saja, sesuai dengan aturan matematika lah. V0 kuadrat, ini kalau kata guru matematika salah saya, pindah ruas. Ini saya pindahin ke sebelah kiri. Gampangnya gitu ya. Plus jadi apa? Jadi minus. Jadi ini boleh saya tulis PT kuadrat dikurang V0 kuadrat sama dengan 2 dikali A dikali S. Ya nggak? Ya, bisa sama kayak gitu? Bisa, oke. Sekarang saya mau balik aja, karena saya mau mencari A sama S. 2 AS-nya saya pindahin ke sebelah kiri. PT pangkat 2 sama V0 pangkat 2 itu saya pindahin ke kanan. Saya cuma butuh AS saja di sini karena ada A sama S. Yang ini. Berarti duanya harus diapain? Pindah ke sebelah kanan. Saya akan disalahin lagi sama guru matematika. Perkalian, pindah jadi bagian. Jadi ini saya tulis PT kuadrat dikurang V0 kuadrat dibagi 2. Atau kalau mau saya tulis boleh 2-nya saya keluarin dari kurung setengah. Ini ada 1 di sini, setengah dikali PT pangkat 2 dikurang V0 pangkat 2. Sampai di sini kita punya nilai A dikali dengan S. Jadi A sama S ini saya ganti. Jadi M dikali A sama S-nya ini saya ganti jadi setengah dikali PT pangkat 2 dikurang V0 pangkat 2 dalam kurung. Bingung nggak? Pasti bingung, karena belum biasa. Sekarang saya lanjutin lagi. Setengah dikali M, itu kan setengah M. Dikali dengan VT pangkat 2 dikurang V0 pangkat 2. Setengah M-nya, saya mau masukkan ke dalam kurung. Ini kan perkalian. Perkalian kurung itu udah pernah diajarin lah di kelas 7 ya. Setengah M dikali VT pangkat 2 jadi apa? Setengah M dikali VT pangkat 2. Ini yang setengah M-nya saya kalikan dengan ini. Terusnya setengah M-nya saya kalikan juga dengan min V0 pangkat 2. Berarti ini setengah M dikali V0 pangkat 2. Setengah MV kuadrat, rumus apa? Setengah MV kuadrat rumus apa? Energi
kinetik. T itu berarti akhir, 0 itu berarti awal. Jadi ini kecepatan akhir, kecepatan awal. Setengah mv t kuadrat artinya dia energi kinetik akhir. Setengah mv 0 kuadrat berarti energi kinetik awal. Jadi ini boleh saya tulis, kalau mau saya tulis energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Akhir dikurang awal itu disebutnya apa? Perubahan atau delta. Delta itu kalau dalam fisika, dalam IPA itu simbol perubahan. Delta energi kinetik. Jadi kerja itu bisa kita definisikan juga sebagai perubahan energi kinetik. Untuk yang mau memahami penurunan rumus ini, silakan aja boleh. Tapi kalau kalian bingung, saya nggak ngerti yang di atasnya, ya udah cukup apa? Untuk sekarang ya di level SMP atau MTS, cukup tahu aja bahwa W sama dengan energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal, atau W sama dengan perubahan energi kinetik. Delta ini perubahan. Ini dibacanya delta. Delta yang artinya perubahan. Perubahan itu berarti keadaan awal dikurang keadaan akhir. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Habis ini saya kasih contohnya. Udah, baru kita bahas tadi kisi-kisi ya. Mau ditulis dulu? Boleh. Kalau penurunan rumus ini sih nggak ada di buku ya. Di buku langsung ditulis apa? Langsung ditulis ini kan? Iya nggak? Iya. Tapi kalau kalian paham ini, lupa rumusnya, itu bisa dicari lagi. Aduh, lupa rumusnya apa ya? Oh, masih ingat rumus yang ini, bisa diturunin, dapat rumusnya. Ya itulah pentingnya pemahaman. Tapi kalau yang mau hafal saja, ya itu nggak masalah. Udah direkam belum? Jangan-jangan belum direkam? Oh udah. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Sedikit saja. Misal gini, ini ada mobil dari keadaan diam. Mobil dari keadaan diam, dia bergerak sampai keadaannya, bukan sampai keadaannya, sampai kecepatannya misalnya berapa ya? 20 aja. 20 meter per detik. Jadi mobil dari keadaan diam bergerak sampai kecepatannya 20 meter per detik. Kalau massa mobilnya misalnya 1000 kg, hitunglah energi kinetiknya berapa. Hitung energi kinetik, maaf. Hitung usaha atau kerja yang dilakukan. Oke, yang kita ketahui di sini diketahui massanya 1000. Terusnya kecepatan awalnya berapa? Kenapa 0? Karena dia diam. Berarti kecepatan awalnya atau V0-nya 0 meter per detik. Kecepatan akhirnya 20 meter per detik. Yang ditanyakan, berapakah nilai kerjanya? W-nya berapa? Oke, sekarang kita jawab. W sama dengan perubahan energi kinetik. Berarti energi kinetik akhir dikurang energi kinetik di awal. Sebenarnya kita udah lihat di sini, kalau dia posisinya diam, berarti energi kinetik awalnya berapa? 0. Ya udah ditulis saja 0. Di sini setengah dikali M dikali V T pangkat 2 dikurang 0. Setengah dikali 1000 dikali kecepatan akhirnya berapa? 20 ya. 20 pangkat 2. Udah 20 pangkat 2 400. Oke. 400 dibagi 2 dicoret ya, 400 bagi 2. Oh, yang saya tulis aja deh biar kalian gak bingung. Atau malah kamu bingung. Jadi terserah yang mau dicoret-coret mana. Setengahnya dari 1000 berapa? 500. 500 dikali 400, 5 kali 4 20. 20 tambahin 0-nya 4. 1 2 3 4. Bener gak hitungan saya? Dan takutnya saya salahnya. Saya kan pintunya agak terlalu dikit ya. Jadi kali ini 400.000, setengahnya 200.000 ya, benar, 200.000. 200.000 joule. Jadi kerja yang dilakukan 200.000 joule. Atau kemarin kalau mau diubah jadi kilojoule, gimana? Hilangin 0-nya 3, jadi cuma
cuma 200 kilo, bukan cuma 200 kilo joule. Nanti untuk yang belum ngerti boleh nonton lagi. Kalau mau, kalau enggak ya nggak masalah.